Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Sebelum kita ke pembahasan analisa koin requestan kemarin, jangan lupa subscribe, share, bunyikan lonceng. Ya udah, kita langsung aja ke TKP, langsung analisa koin-koin yang kemarin di request sama teman-teman di kolom komentar. Yang pertama kita buka BCD dulu, Bitcoin Diamond. Kita lihat bagaimana chartnya Bitcoin Diamond ini. Kita langsung ke advance chart. Di advance chart ini kita ubah dulu dari 15 menit pindah ke TF 1 jam. Kita baca dari TF 1 jam, lalu ke indikator Bollinger Band, lalu MACD, Moving Average, Parabolic SAR, terakhir Stochastic RSI. Di chart 1 jam ini BCD ya. Di chart 1 jam ini BCD masih mau koreksi. Ini dari Stochastic RSI-nya juga masih belum ada bengkokan untuk ke arah ke atas maupun yang biru atau merah. MACD-nya juga kayak gitu. Berarti ini masih mau koreksi. Untuk yang 1 jam kita lihat 2 jam. 2 jamnya malah udah koreksi, tapi ini masih kayaknya agak dalam lagi soalnya udah nabrak parabolic SAR ya. Ini untuk yang 2 jam. Kita lihat yang ke 4 jam. 4 jamnya ini mestinya kemarin naik tapi nggak cukup support, malah dia ke bawah lagi. Mungkin 2 hari atau 3 hari ke depan ini akan naik si Bitcoin Diamond ini. Tapi harus turun dulu untuk di TF itu, di TF 4 jam. Ini untuk 1D juga masih mau turun. Kalau ini nabrak parabolic SAR di berapa parabolic SAR? 30.400 lah. 30.400 dia kemungkinan akan turun dulu ke 24.000 atau ke 20 ribuan. Itu untuk yang 1D. Untuk 3D, nah 3D ini mau naik ya, tapi kurang support. Ini juga Stochastic RSI-nya ini birunya udah mau bengkok ke bawah, berarti dikoreksi dulu dikit baru nanti naik. Itu untuk yang 3D ya. Untuk 3D itu nanti turun kalau dia nabrak ke 20-an bisa mungkin balik ke 12.000. Kalau dia turun ke situ mungkin, tapi itu prediksi aku. Semoga aja salah untuk Bitcoin ini. Tapi di 1W-nya ini dia mau naik, berarti ini koreksinya nggak akan dalam, semuanya nggak akan dalam. Dan dia kalau sampai dia naik ke 50.000, nah 51.800, mungkin dia adakan new ATH di mungkin 1 atau 2 minggu ke depan. Ini bisa naik tinggi Bitcoin Diamond. Mungkin new ATH untuk di 1W-nya kita lihat di 2W. 2W juga baru mau naik. Bisa ini ada kemungkinan 2-3 minggu lagi lah minimal dia akan mulai rebound dan mau jadi new ATH ini untuk Bitcoin Diamond ya. Dan selanjutnya kita cek di NXT. Kemarin juga ada NXT yang request. NXT mana ya? Nah ini NXT. ini adalah generasi kedua dari Bitcoin. Sebenarnya masa depannya cerah NXT ini. Udah, kita langsung ke advance chart. Setelah advance chart kita buka TF 1 jam, lalu indikator kita ambil Bollinger Band seperti biasa ya, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, Stochastic RSI silang. Ini di TF 1 jamnya masih koreksi, tapi ada kemungkinan ini bisa naik dari moving average-nya juga kayak gitu. Kalau dia naik ke 200, nah 270 lah.
268. Kalau dia sanggup ke 268 minimal ke 270 itu untuk TF 1 jam itu ya. Namun di TF 2 jamnya akan koreksi dulu, berarti dia ini koreksi dulu. Kalau dia koreksinya sampai ke 256 maksimal mungkin ke 251-an, itu TF 2 jam ya. Untuk TF 4 jam ini mau naik. Nah ini nggak akan lama, ini nggak sampai 2 minggu, mungkin minggu depan udah mulai naik ini si NXT ini. Stochastic RSI nya juga udah mulai ke atas, mungkin subuh ini naik, subuh ini ya. Lalu ini juga stochastic RSI nya mau ke atas, berarti masih mau naik si, mungkin bisa ke 400 ini 1D ini, si NXT ini juga baru mau naik, belum ada keras segala macam. Untuk di 3D kita lihat 1W nya benar, ini mungkin 1 minggu paling lama Moon ini NXT ini. Mungkin dia balik ke sini nih. Nah ke 840 mungkin minimal ke sini nih, ke 400 untuk NXT 1W itu ya. Minimal 1 minggu udah mulai naik, di 2W juga kayak gitu, minimal 1 minggu 2 minggu ini bisa. Kalau mau buyback sekarang juga bagus banget untuk NXT ya, apalagi dijual di akhir bulan 12. Udah kita pindah ke koin BTT. Seingat ini, ingat aku aja ya, requestnya itu ada 6, lupa cuman koin-koinnya apa aja. BTT yang aku ingat kalau nggak salah. BTT, Bitcoin Torrent, BitTorrent. Kita langsung ke Evan Chart aja, jangan banyak basa-basi. Langsung ke TF 1 jam BTT. Kita langsung ke seperti biasa lah, ke Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, Stochastic RSI. Nah BTT ini mau naik, ini MACD nya udah kawin. Kalau dia nyampe ke 53 mungkin bisa ke 56 malam ini. BTT itu untuk TF 1 jamnya ya. Kita buka di 2 jamnya. Di 2 jamnya ini juga berarti nunggu kenaikan yang TF 1 jam. Kalau dia sanggup ke 56 dia akan ke 59 untuk 2 jam. Kita pindah ke 4 jamnya. 4 jamnya kalau dia sampai naik ke 58 berarti dia bisa ke 63. Nah kita pindah ke 1D. 1D ini akan mengalami koreksi, mungkin sudah malam ini atau 3 hari ke depan BTT ini akan koreksi lagi, mungkin bisa ke 40-an. Itu untuk yang 1D. Kita pindah ke 3D. 3D ini juga udah bagus. Kalau dia sampai ke 66 berarti dia bisa ke minimal ke 87. Ini dalam waktu dekat bisa ke 100-an nih. 135, 172, 210 mungkin bisa new ATH ini. Ini tuh TF 3D 1W nya. Ntar 3D tadi kayaknya ada yang janggal. Nah berarti ini koreksi dulu karena stochastic RSI nya ada bengkok, mungkin dia koreksi ke sini nih. Untuk apa namanya, BTT 44 sampai ke 23 mungkin. Udah itu baru bisa naik. Itu karena stochastic RSI nya. Ini juga dari MACD nya ini tinggal naik aja nih yang 1W. Kita lihat ke 2W. 2W juga sama aja. Jadi ini stochastic RSI nya udah mau ke atas. Sama, ini paling lama 2-3 minggu lagi nih. Udah BTT VD kalau nggak salah ya. Requestnya itu lupa, aku juga ingat-ingat lupa lah. Nanti kalau ada yang mau request lagi nanti boleh di kolom komentar. VD kita
Kita cek VD. Kalau mau request koin apa yang mau dianalisa dan direview, tolong tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, share, bunyikan loncengnya. Langsung kita ke advance chart seperti biasa ya. Ini indikator yang selalu aku gunain, dan ini nggak tahu nama indikator apa, kayak gitulah, teknik apa, pokoknya ini ya autodidak aku juga. Kita langsung ke Bollinger Band. Sudah ETM ACD, moving average, parabolic SAR, dan yang terakhir stochastic RSI. Ini tadi nggak tahu kepencet. VD ini bisa lagi naik tapi nggak bakal tinggi nih malam ini. Kalau dia sanggup ke 25, 24 lah, ke 25 lah. Kalau dia sanggup ke 25, mungkin berapa ini? 26. Itu TF 1 jam. Kita pindah ke 2 jam. Ini 2 jam ini bagus sebenarnya ini. Pas ini tempat timingnya kalau mau beli di 22. Kalau dia nyangkut ke 25 ya ke ini tadi 26 minimal, kalau dia sanggup ke 25 tadi. Nah, ini di TF1 di parabolic SAR semua di 25 ya VD. Ini juga udah mau naik di 4 jam. Ini kalau lihat dari ininya naik ini di 25 semua, 26. Kalau dia sanggup ke 26 mungkin bisa ke sini nih. Ke 35. Kalau dia sanggup lagi ke 43, itu untuk VD ya. TF1D, ini 3D. Ini kalau dia sanggup naik ke sini ke 33, dia 42, 56, 99, 125. Tapi ini harus koreksi dulu ini. Stochastic RSI-nya udah ngarah ke bawah, berarti harus koreksi dulu. Mungkin dia koreksi ya nggak dalam ini, kayaknya koreksinya paling di sini lah. Ya, bisa ke 12 sih. Ke 22, ke 15, antara 12. Itu untuk 3D 1W. 1W tinggal dorong ke atas, kalau dia nyampe ke 51 bisa nyu ATH. Itu untuk 1W. Berarti dia kalau sampai ke 51, sanggup 51 ke 91. Kalau dia sanggup nyu ATH. Itu untuk VD ya. Nah, kita pindah ke koin berikutnya. Koin berikutnya kalau nggak salah EM. Kalau nggak salah, aku juga lupa. Dan yang terakhir tuh Kai, yang di request tuh, yang aku ingat ada 6 koin soalnya. Kita seperti biasa langsung buka advance chart. Ini sinyalnya agak lemot ya, maaf ya, soalnya aku lagi di luar kota, makanya aku juga buat konten pakai HP, biasanya juga pakai komputer. Tapi ada bagusnya juga, soalnya banyak yang nanya buka indikator tuh pakai HP tuh kayak gimana. Inilah caranya, dimiringin HP-nya. Lalu sudah Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, stochastic RSI. Nah, ini di TF 1 jamnya ini mau lagi koreksi. Tapi kalau ini ada support, kalau dia koreksinya ke 62, mungkin ke 61-an, 6160 lah. Itu TF 1 jam, kita pindah ke 4 jam. 4 jam ini lagi mengarah mau naik, tapi belum ada bengkokan dari MACD. Kalau dia ada bengkokan baru dibeli. Kalau dia sanggup naik ke 69, mungkin ke sini nih. Bisa jadi ke 77. Untuk 2 jam. Kita pindah ke 4 jam. Maaf ini sinyalnya agak lemot ya. Nah, ini kalau dia sanggup ke 73, 74 lah. Dia bisa ke 78. Itu TF1 4 jam. Kita ke 1D. 1D ini mau koreksi dulu, berarti dia naik dulu hari ini atau besok baru dia koreksi. Kalau dia koreksi ke 58, mungkin mentok-mentok di 51. Kalau bisa di bawah 51 baru beli. Itu TF untuk 1D nya. Kita lihat 3D. 3D ini malah mau naik, jadi dia mungkin besok dia turun, mungkin ke 51. Kalau bisa bawah lagi dikit, sudah itu beli. Itu bisa dibilang buyback lah.
Nah itu sudah, itu bisa naik ke 100. Kalau dia sanggup naik ke 116, 100 berapa tadi, 116 rata-rata, dia bisa moon nih. 126 minimal, 177, 300 bisa KM seminggu atau 2 minggu ke depan. Di TF 1W nya ini kalau dia sanggup 108, ya benar dia bisa new ATH ini untuk 1W itu ya. 2W juga boleh, parabolik salnya di 225, 212. Kalau dia sanggup ke 212, insya Allah dia bisa new ATH 2 minggu, 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Kita langsung ke koin terakhir yaitu KAI. Untuk teman-teman yang mau minta dianalisa koin, yang mau analisa, tulis di kolom komentar aja. Jangan lupa di subscribe, share, bunyikan loncengnya juga ya, biar aku tambah semangat untuk upload video dan menganalisa koin-koin yang kalian minta. Ya udah, kita langsung ke advance chartnya KAI. Seperti biasa kita ubah 1 jam ke depan, lalu ke indikator, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, yang terakhir stochastic RSI. Nah untuk ini parabolic MACD nya KAI ini baru mau koreksi, dan ini mungkin koreksinya ke minimal ke 685, bisa ke 579. Itu untuk TF 1 jam ya. Di TF 2 jam biasanya sih sama. Nah tuh kan bener, ini baru mau koreksi juga. Kalau dia sanggup di TF 2 jam ini 596, bisa ke sini nih ke 571. Itu untuk TF 2 jam. Kita cek ke 4 jam. Sama, ini dari stochastic RSI nya baru mau melengkok ke bawah, tapi di MACD nya mau naik ke atas, berarti dia turun dulu. Ini turun dulu disebabkan karena BTC ini domainnya belum turun. Jadi dia ini mau BTC ini semuanya mau naik dulu. Jadi semua ketekan, semua ALT. Nanti saat BTC koreksi, beneran koreksi, ALT yang naik. Dan ini si KAI ini bisa turun ke 511 di TF 4 jamnya. Di TF 1D juga masih mau turun. Ini nggak bisa dilihat nih, catnya kedeketan ini. Tapi intinya dia masih mau turun si KAI ini. Kita lihat di 3D. 3D juga belum ada ini ya, karena koin ini baru masuk Indodax, jadi susah untuk ngelihat cat 3D nya. Tapi ada MACD nya ke atas. Tapi kita lihat ke 1W juga pasti belum kelihatan tuh. Jadi nggak jelas ini koin ini. Untuk TF di 3D, 1W sama 2W apalagi. Nah, ya udah sampai di situ aja analisa kita koin kita hari ini. Jangan lupa kalau ingin minta analisa koin, tulis saja di kolom komentar, dan jangan lupa komen, subscribe, like, bunyikan loncengnya. Ya udah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.